Dan satu jiwa yang gugur di bumi Palestina hanya akan melahirkan 1000 pejuang-pejuang baru yang muncul di berbagai negara. Jadi Ustadz ini aku dengar berita ya Ustadz. Ustadz itu pas kemarin sempat lost connection dan tiba-tiba nggak ada kabar, bahkan dari orang-orang Indonesia yang mau nyambut Ustadz pun nggak bisa ngabarin Ustadz biar tahu Ustadz itu posisinya di mana. Bahkan sempat dikabarin kalau Ustadz ini kemarin sudah meninggal dunia. Jadi itulah kendala hari ini di Gaza. Mereka memutus koneksi internet dan seluler. Ya meskipun ketika saya masih di sana itu pemutusannya nggak total ya. Artinya cuma 3 hari kita harus kontak, muncul lagi. Kemudian di stop lagi sehari, muncul lagi. Dan mulai kemarin itu stop lagi total. Nggak ada internet sama sekali. Sampai sekarang nggak ada internet, nggak ada seluler, nggak ada yang bisa kontak. Ini istri saya dari semalam tuh gelisah aja, mau tahu gimana kabar keluarganya. Sampai detik ini nggak ada respon. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi di Gaza, pembantian macam apa, berapa korban, itu yang sekarang sedang berlangsung di sana. Masya Allah. Tapi gimana caranya Ustadz? Waktu teman-teman di Instagram kan aku lihat masih bisa mengabarkan gitu kabar-kabar di sana. Terus beberapa video juga sampai bukan hanya ke Indonesia tapi ke seluruh dunia. Bagaimana mereka bisa tetap menyampaikan video-video dan update terbaru dari sana? Jadi di Gaza ini ada wartawan Al Jazeera namanya. Al Jazeera inilah yang mereka masih punya akses langsung ya. Jadi internet mereka itu mungkin langsung ke satelit atau gimana gitu ya. Nah, jadi mereka menggunakan teknologi itu. Kalau kami sejak hari ketiga agresi tanggal 10 Oktober itu seluruh akses internet sudah putus kecuali satu perusahaan, satu provider yang masih ada. Namanya Paltel. Paltel ini provider milik pemerintah Palestina. Dan itu cuma sedikit yang punya. Di antaranya alhamdulillah mertua saya, tempat saya tinggal ngungsi selama perang itu mereka pakai Paltel ini. Meskipun itu juga terbatas aksesnya, lambatnya luar biasa. Dan untuk listrik itu seluruh listrik sudah putus. Lagi-lagi alhamdulillah Neng Jinan ini pamannya adalah seorang engineer elektrik. Ya, insinyur elektrik dan jualan solar panel. Jadi dia masang solar panel di rumah mertua saya di sana. Jadi saya menggunakan listrik itu dari daya matahari, itu energi matahari. Dan itu terbatas juga, nggak 24 jam. Oh jadi udah nggak, kalau istilahnya tuh udah nggak pakai kayak PLN gitu yang di sini ya? Udah enggak. Jadi langsung pakai solar panel. Jadi kalau di sana itu ada yang rumahnya ada listriknya, itu berarti pakai solar panel. Ya, dan itu cuma sedikit. Hanya berapa, mungkin 2% warga yang punya solar panel di rumahnya. Sisanya mereka nggak punya listrik. Jadi hidup kalau malam tuh gelap aja semua. Gelap. Paling pakai lilin. Itu pun kalau ada lilin. Kalau nggak ada ya mereka gelap-gelapan aja. Nah sekarang ini katanya kan kejadian di sana semakin parah ya, Ustadz. Kalau kita dengar kemarin katanya sampai bayi aja inkubatornya semua udah nggak ada listrik, sampai bayi itu ditaruh di luar. Aku kan baru punya anak ya Ustadz ya, alhamdulillah. Setiap aku dengar berita bayi ini tuh aku merinding, susah tidur Ustadz. Gimana nih anak-anak? Aku ngelihat anakku aja maksudnya anak-anak tuh kan masih lemah gitu ya Ustadz ya. Ini aku lihat video-video bayi dari ujung ke ujung dibarisin tanpa inkubator, bahkan katanya ada yang meninggal lagi. Itu gimana sih Ustadz kabarnya, rumah sakit yang terus diserang, bahkan tadi ada berita katanya disandra dan lain-lain. Iya, jadi memang rumah sakit ini menjadi target utama serangan-serangan genosida kali ini. Dan mereka ingin membunuh pasien itu dengan perlahan-lahan. Jadi karena tidak ada bahan bakar, alat-alat oksigen itu sudah tidak berfungsi. Banyak, terakhir itu ya 2 hari yang lalu itu saya baca ada 40 pasien di ICU yang hidup itu mengandalkan oksigen rumah sakit itu meninggal karena tidak mendapatkan oksigen. Dan anak-anak juga banyak yang sudah meninggal. Anak-anak namanya itu prematur itu banyak yang sudah meninggal karena tidak tinggal di inkubator. Dan itu masih terus berlangsung sampai hari ini. Selama bahan bakar tidak masuk melalui Rafah, tidak disuplai ke Gaza, maka selama itu korban-korban luka, pasien-pasien rumah sakit itu akan terus tumbang satu persatu. Sampai hari ini masih terjadi. Sampai hari ini? Sampai detik ini. Sampai detik ini? Iya. Kan kalau kita dengar kabar ya, Ustadz, katanya
Presiden Biden udah bilang nggak boleh ada agresi ke rumah sakit lagi dan lain-lain. Apakah itu sekarang di sana berpengaruh gitu? Enggak. Sampai hari ini saya mendapat kabar terakhir itu mereka masih melakukan penyanderaan di dalam rumah sakit Ashifa. Itu rumah sakit utama ya di pusat kota Gaza. Mereka masih konsentrasikan tank-tanknya di sekitar rumah sakit. Tentaranya masuk dan mengobrak-abrik, ngebom beberapa alat-alat medis, kemudian menangkapi beberapa pasien dan beberapa dokter ditangkap-tangkapi. Biden itu nggak punya otoritas dan Netanyahu pun nggak akan mendengar kata-kata dari Biden sejauh ini yang kita lihat di lapangan ya. Alasan mereka ini kan katanya nyerang rumah sakit karena di bawahnya ini ada terowongan Hamas. Nah mereka kan udah nguasain tuh, udah nyandera rumah sakit itu. Nggak ada. Ketemu nggak orang Hamas? Nggak ketemu. Terowongannya nggak ada, para pejuang nggak ada. Akhirnya apa yang mereka tampilkan itu sebuah video propaganda. Jadi mereka mendokumentasikan, oh ini kita temukan beberapa pucuk senjata, ada granatnya, gitu kan. Kemudian juga baju-baju para pejuang ditaruh di atas kayak semacam rak-rak terbuka. Orang kalau ngelihat ya orang-orang awam aja tahu ini nggak mungkin para pejuang trader ini. Ini seperti bukan di rumah sakit, ini seperti apa sih? Seperti kondisi di kos-kosan gitu loh. Jadi nggak logis. Mereka berusaha memfabrikasi bukti karena mereka nggak dapat menemukan bukti yang selamanya mereka tuduhkan. Akhirnya mereka membuat bukti itu sendiri. كمان في ملاحظة رواد المواقع التواصل عملوا زوم على علبة التمر كورما، وجدوا أنها جايبينها معها من أمريكا من كاليفورنيا. وغزة هي تنتج التمور أو تجيبها من السعودية، ولا مرة دخل في غزة كورما من يعني أمريكا. Ternyata dia paham saya ngomong apa tadi. Jadi bahkan dalam cuplikan itu ya, ketika si tentara Israel ini sedang menunjukkan ada sebuah kardus berisi senjata. Jadi ada netizen yang iseng di zoom sama dia kan. Di zoom ternyata di situ ada kotak kurma. Bukan kotak kardus gitu ya. Itu alamatnya itu dari Amerika. Jadi itu kotak mereka bawa sendiri. Kayak kotak kurma mereka bawa sendiri. Karena kan di Gaza nggak mungkin impor kurma dari Amerika kan. Karena Gaza ini kan penghasil kurma gitu loh. Kok di situ ada kotak kurma datangnya dari Amerika? Ini menunjukkan memang mereka itu kotak yang mereka bawa sendiri dari pangkalan mereka sendiri, kemudian mereka taruh senjata di situ gitu kan, dan mereka mulai membuat video propaganda. Oh ini adalah senjata-senjata yang berhasil kami temukan dalam rumah sakit. Konyol sekali memang. Tapi kalau dilihat-lihat ya, sampai hari ini yang terus mereka bombardir lah dan lain-lain dari Zionis, udah ada berapa markas Hamas yang ditemukan atau ditangkap? Mereka nggak pernah rilis resmi ya. Memang ada satu video mereka menemukan ada lubang terowongan, tapi mereka nggak sebutkan di mana lokasinya. Gitu kan. Ada berapa titik yang mereka temukan enggak? Mereka hanya menggunakan bukti-bukti yang seperti kurma bahkan. Jadi mereka menyita satu karton kurma dan mereka bilang ini salah satu bukti bahwa ada pejuang di rumah sakit ini. Ya, jadi mereka sama sekali nggak ada rilis resmi bahwa kami telah masuk ke beberapa pangkalan, kemudian menangkap beberapa pejuang gitu kan. Enggak ada. Jadi bisa dibilang sekarang hanya warga sipil aja yang korban semua ya? Ada beberapa para pejuang ya yang sudah dikonfirmasi oleh pihak Hamas sendiri. Contoh misalnya ada namanya Muhammad Naufal atau Ahmad Naufal. مين؟ salah satu ya القائد اللي استشهد في النصيرات هذا. مش عارفة شو اسمه بس هو عاد نوفل. Jadi ada seorang, kalau nggak salah namanya Muhammad Naufal ya, dia tuh salah satu komandan. Ya ada banyak komandan-komandan di para pejuang tuh. Dia komandan yang terbunuh ya dalam satu serangan udara. Itu juga salah satu anggota pejuang Hamas yang sudah resmi disebut namanya. Kemudian beberapa menit yang lalu juga kami dapat kabar ada misalnya Ahmad Bahar, dia itu ketua parlemen Palestina dari faksi Hamas, itu juga terbunuh. Tapi kayak bukan pejuang. Gitu loh. Jadi target mereka itu sebetulnya bukan hanya pejuang. Seluruh anggota keluarga, kerabat, tetangga yang berafiliasi dengan pejuang semua harus mati.